literasi. Ayo membaca. Yes, yes, yes. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama kami di podcast Parulian School. Go with us. Dengan saya, host pada hari ini, Gabriel Tio Panjaitan dan sahabat saya. Saya Marsha Warubo. Jadi pada podcast kita kali ini kita mengundang Muhammad Azwan sebagai narasumber kita pada podcast hari ini. Muhammad Azwan sendiri adalah siswa dari sekolah SMA Parulian 1 Medan sekaligus teman dekat kita. Dan dia sekarang telah duduk di bangku kelas 11 IPA. Halo Azwan. Halo. Azwan, selamat siang. Siang. Apa kabarnya nih? Baik-baik saja. Oke, tadi kan sekolah Parulian kita telah mengadakan ujian. Gimana Ya. tadi ujiannya? Bisa nggak? Lancar lah. Bisa. Lancar. Iya. Aman lah ya. Aman. Aman dan amin. Oke. Oke. Oke, Azwan, sebelum kita lebih lanjut nih mulai ke perbincangan kita, mungkin saya meminta untuk kamu boleh memperkenalkan diri kamu dalam kondisi kamu sekarang ini lebih lengkapnya lagi. Oke. Boleh. Oke, nama saya Muhammad Azwan. Saya itu dengan kondisi seperti ini dari lahir gitu. Dan saya itu sempat menjalankan operasi gitu. Antara 1 sampai 3 kali gitu operasi. Jadi pas setelah operasi itu umur 3 tahun saya baru bisa jalan, tapi tetap kehilangan keseimbangan gitu kan. Oke. Jadi sekitaran kelas 3 SD atau umur 6 sampai 8 tahun saya baru bisa harus menggunakan bantuan jalan gitu, menggunakan tongkat gitu. Oh. Biar keseimbangannya tetap terjaga gitu. Oh, jadi sebelum kamu menggunakan tongkat ini kamu sudah bisa berjalan sebelumnya. Ya, berjalan tapi tidak seimbang gitu. Oke. Azwan tadi, Azwan sendiri ada mengatakan bahwa Azwan dioperasi dari 1 sampai 3 kali operasi. Ya. Azwan sendiri dioperasi dalam rangka apa sih? Dalam rangka kayak terapi gitu, dalam penyembuhan gitu. Penyembuhan gitulah agar bisa normal. Tapi ternyata tetap gak bisa gitu. Tetapi ada perubahan dari sebelumnya. Ada, jadi sedikit bisa bergerak lah kaki gitu. Sebelumnya kan nggak bisa gitu. Gak bisa bergerak. Ya, sampai umur 3 tahun baru bisa. Oke, berarti bahwa dari lahir udah seperti itu. Ya, betul. Oke. Oke Azwan, dari penceritaan kamu saya sangat mengapresiasi nih semangat kamu di dalam menjalankan kehidupan kamu sehari-hari, apalagi dalam kehidupan bersekolah. Apa sih motivasi dari diri kamu sendiri sehingga kamu mau bersekolah sampai hari ini dan memilih sekolah Parulian ini untuk tempat kamu bersekolah? Oke, kalau dari sekolah Parulian ini sih saya direkomendasikan oleh orang-orang gitu kan. Karena di sini tuh sekolahnya bersifat nasional. Dan setelah saya masuk sih saya melihat sekolah ini nggak membeda-bedakan lah. Toleransinya tinggi juga gitu. Motivasi sih gak ada yang dipermasalahkan gitu loh. Walaupun kondisi kita seperti ini, kita itu tetap harus semangat sekolah, jangan patah semangat gitu loh. Karena kan ada tujuan juga yang ditujui lah di kedepannya. Jadi cita-cita itu harus tercapai gitu Ya, Azwan. jangan ada sampai ada halangan gitu. Iya. Walaupun kondisi kita sebagaimanapun, tapi harus tetap semangat. Ya, betul. Sekali aja. Iya, tadi katanya ada yang memotivasi. Kalau boleh tahu nih, sobat-sobat belajar mungkin juga ingin tahu siapa sih sebenarnya yang memotivasi kamu supaya masuk untuk tertarik di sekolah Parulian kita ini. Untuk memotivasi masuk sekolah ini sih nggak ada, diri sendiri aja gitu. Oh ya, Ya, gitu loh. Kayak tetaplah ingin lanjut gitu, ingin terus ke depan, nggak boleh mundur gitu. oh benar. Oke, jadi nih Azwan. Azwan, ada nggak sih kan tadi ada rekomendasi nih sekolah Parulian ini sendiri Ya. dari Azwan. Siapa sih yang rekomendasi sekolah ini untuk Azwan? Yang rekomendasi sih mama saya gitu kan, tapi beliau di Parulian 2 gitu. Dulunya alumni. Iya, alumni Parulian 2. Jadi saya memilih Parulian 1 gitu kan. Karena sekolah ini bersifat nasional kan, seperti yang saya bilang. Dan itu sekolah ini kayak utamakan budaya-budaya Indonesia gitu loh. Gak kayak lebih ke modern sekarang kan, yang hanya untuk fokus ke dance, K-pop gitu kan. Tapi malah lebih ke budaya nasional gitu loh, internasional. Jadi banyak nih ketertarikan sendiri dan keunikan sendiri dari Yayasan Parulian ini. Iya. Iya, jadi Azwan sini tertarik ya dengan budaya-budaya di sekolah kita ini. Iya. Iya, apalagi di sekolah kita ini
ada semua golongan, ada semua suku. Iya. Semua ada di sekolah kita ini mulai dari murid-muridnya. Nggak seperti Marsha ini berasal dari Nias. Oke. Oke Azwan, jadi ini menurut pengalaman kamu nih selama kamu menempuh sekolah di Parulian 1 ini, ada nggak sih sebenarnya rasa-rasa atau sikap pelayanan-pelayanan maupun dari guru maupun adik kelas atau teman sekelas atau abang dan kakak kelas, apa sih yang kamu rasakan pada diri kamu sendiri? Kalau dimulai dari guru-guru dulu ya. Iya. Guru-guru sih kadang membeda-bedakan gitu kan. Kalau ada juga sih kadang kalau saya gitu kan misalnya mau ke toilet gitu kan. Ya. Guru-guru pasti kayak mengajukan gitu, milih teman satu untuk membantu. Oh, Gitu. Kalau dari teman sekelas baik-baik semua gitu. baik-baik. Begitu juga dengan adik kelas dan abang kelas yang mereka walaupun bagaimanapun pasti memiliki toleransi yang tinggi gitu loh. Masih mempunyai sopan santun di sekolah ini. Oke, berarti toleransinya tinggi. Iya, ya. betul. Solidaritasnya juga pasti Ya. ya kan. Apalagi teman-teman sekelas kita ada dekat. Ya, Ya kan? udah Kalau dekat. datang sekolah Iya. aja kita bareng naiknya kan. Iya. Iya, pulang Karena sekolah. membeda-bedakan gitu kan. Iya, main bareng ya kan. Kabar bareng. Azwan, tadi kan Azwan bilang udah pasti dekat lah dengan semua murid-murid di Parulian ini, apalagi kelas 11 IPA. Ya. Ada nggak sih Azwan punya sahabat atau teman yang Azwan sering banget cerita gitu atau sering sharing ke dia gitu? Atau teman mabar gitu. Iya. Kalau teman cerita sih nggak ada. Tapi kok teman-teman kayak bareng itu banyak lah di hampir semua murid di kelas itu kayak udah teman dekat sendiri gitu loh. Jadi kayak sohib sendiri gitu ya Iya, Azwan. karena berapa gitu loh. Terus Azwan Main. pas di pembelajaran lah, kan di sekolah kita ini atau di kelas kita ada diskusi kelompok, diskusi per orang. Ketika diskusi kelompok gitu kan ada nih disatukan yang antara Ya. yang mempunyai kemampuan tinggi, yang menengah setara sama juga iya. Apakah Azwan ketika Azwan bertanya kepada yang kemampuan tinggi tersebut, dia memberitahu? Ya, yang memiliki kemampuan tinggi itu memberitahu gitu. Dia memberitahu bukan langsung ke intinya, tapi melalui proses gitu. Yang dari awal dari soal, waktu dia memberitahu jalan soalnya gitu kan, hingga hasil menemukan akhir intinya itu. Jadi Azwan yang dari nggak tahu gitu, jadi tahu gitu. Ya, jadi bisa tahu gitu. Jadi banyak sekali ya manfaat untuk dari mempunyai banyak teman gitu. Ya baik lah. Karena kan soalnya kok kita memiliki teman itu bisa apa gitu loh, dapat pengetahuan yang lebih luas lah gitu. Dari teman-teman kita kan dia tahu kisah-kisah gini, cerita begini gitu. Itulah. Azwan, tentunya banyak sekolah swasta yang bagus dan berstandar Islami di selain Parulian 1 Medan ini. Tetapi kenapa Azwan sendiri memilih Yayasan Parulian 1 Medan untuk Azwan bersekolah? Ya karena saya dari awal ingin bersekolah itu dengan bersifat berstandar nasional gitu loh. Gak pengen hanya berteman dengan seagama doang gitu. Pengen berteman dengan agama yang lain juga kan, misalkan Nasrani, apa juga Konghucu gitu-gitu. Memiliki teman yang berbeda-beda suku lah gitu kan. Karena lebih menarik aja gitu dibandingkan memiliki teman yang cuma seagama doang gitu. Jadi Azwan sendiri mau mempunyai teman lebih luas lagi gitu Iya, ya gitu. Azwan. Biar lebih tahu budaya-budaya mereka bagaimana gitu loh. Iya, sama dong kita ya. Iya, ingin bersosial kan. Bersosial Iya. tinggi. Iya, enggak itu aja kawannya. Semua Iya. kita kawani ya, kan pasti kan. Oke, kalau pandangan kamu terhadap sikap-sikap toleransi antara siswa kepada siswa maupun dari guru, baik apapun itu di sekolah ini bagaimana, dan ada nggak hal-hal diskriminasi yang pernah kamu dapatkan baik dari staf di sekolah sini maupun dari murid-muridnya? Kalau diskriminasi sih nggak pernah ada gitu loh. Ya. Ya. Apalagi tentang soal pertemanan kan. Kalau pertemanan itu kita di sekolah ini nggak ada memisah-misahkan. Ketika saya masuk ke sekolah aja, saya itu langsung diajak gitu berteman dengan gini-gini, diajak main bareng kan ada kan mabar gitu. Begitulah. Kok dari guru sih, gurunya yang seperti saya bilang di awal, gurunya baik-baik semua gitu. Oke, berarti semua berteman, teman baik semua, gak ada yang pandang bulu Gak kan? ada yang pandang bulu. Oke. Oke Azwan, apa sih kesan kamu ketika kamu menginjakkan kaki pertama kali di sekolah Parulian 1 Medan ini? Kalau kesan pertama kali lihat sekolah itu kayak lebar gitu kan, kayak wah gitu kan, memiliki aula. Waktu pas menginjak kelas sih pertama kali lihat itu kelasnya bermacam-macam memang.
Tapi kelas-kelas itu setiap kelas pasti memiliki keunikannya sendiri gitu loh. Ada keunikannya gitu. Ya, kalau baru tuh pas kerja pertama kali tuh pertemanannya juga unik-unik gitu. Nggak biasa-biasa aja lah pertemanannya, kayak kaku gitu kan, ngobrol sama teman. Langsung percakapan biasa gitu loh. Jadi Nggak- Azwan langsung Ya langsung Akrab. bisa lah berisolasi gitu. Bersosialisasi. Ya Bersosialisasi. sosial ya itu. Kemudian Azwan, apakah ada pesan Azwan sendiri untuk teman-teman kita di Yayasan Parulan 1 Medan ini maupun di tempat manapun mereka berada? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman sendiri sih atau yayasan, kita tuh nggak boleh apa gitu loh, pantang menyerah gitu. Walaupun ada halangan yang kita hadapi, kita apa aja gitu, kita lewati aja terus. Misalkan kena musibah itu tetap sabar aja gitu. Ingin apa gitu loh. Berpikir itu harus untuk lebih ke depannya, jangan makin berhenti atau ke belakangnya gitu. Harus berpikir lah masa depan yang ada gitu. Oke, jadi seperti Azwan ini ya kan, kita harus berpikir selalu ke depan. Gak ada hal yang bisa mematahkan semangat kita. Ya jujur saya sih sangat salut sih kepada Azwan. Saya Dia- juga. Dia tetap bisa bersosialisasi gitu, dekat pada kita semua, tetap dekat, tetap bisa mengikuti pelajaran di kelas tentunya. Oke. Azwan, apakah ada yang menguatkan Azwan sendiri untuk menjalani di kehidupan saat ini? Menguatkan gitu. Iya, ada yang menguatkan gitu. Mungkin dari keluarga atau teman atau mungkin ada pacar. Kalau menguatkan guys, semuanya memberi dukungan gitu. Mau dari teman, keluarga, semuanya sama-sama mendukung gitu. Jadi saya sendiri pun mendukung diri sendiri gitu loh. Berdamai dengan diri sendiri. Gak Iya, boleh benar. ada Iya. halangannya gitu. Iya. Ya kayak gimana lah ya. Contohnya kan ketika kalian tuh kan kehilangan uang kan. Pasti ada saya teman yang membantu gitu kan. Carilah minimal gitu kan. Benar. Pasti situ pun di saat itu kan walaupun hati kalian pertama tertutup, terbuka dikit jadinya kan karena dibantu mencari gitu. Seperti itulah istilahnya. Semakin banyak bantuan makin semakin terbuka hati kita untuk ke depannya. Berarti yang menguatkan Azwan sendiri adalah Lingkungan lingkungan sekitar. sekitar. Ya, Mulai dari diri sendiri dan orang-orang terdekat. orang-orang terdekat. Seperti yang Azwan katakan tadi, kunci utamanya itu adalah harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Karena Azwan juga tahu pasti banyak orang yang sayang kepada Azwan. Ya. Banyak dukungan dan motivasi dari sekitar. Oke. Kemudian teman-teman, dari cerita Azwan, dari semua yang telah Azwan katakan kepada kita harus mengerti bahwa dalam kondisi apapun kita sekarang ini, apapun keterbatasan kita, apapun yang menghalangi kita jangan takut. Karena yang memajukan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Tetapi kita juga harus mendengarkan semua masukan-masukan dan bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Oke. Terima kasih buat Azwan sendiri telah menjadi narasumber di podcast Parulan School. Terima kasih banyak Azwan buat ceritanya tentang pengalamannya dan motivasinya yang sangat luar biasa buat kami berdua dan bahkan teman-teman semua yang Penonton-penonton. yang ada di manapun kalian berada. Oke Azwan, percakapan kita hari ini kita akhiri di sini. Semoga di kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi lebih banyak. Apakah Azwan bersedia? Bersedia sekali. Wah. Oke, terima kasih ya. Oke Azwan, kita ucapkan tagline Parulian School, podcast Parulian School, Go with us.